Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di zaman Nabi itu, Ibnu Mas'ud, para sahabat berpendapat orang yang tidak datang sholat berjamaah di masjid di musola hanyalah dua saja alasannya tadi, munafik atau sakit, gitu aja, nggak ada alasan yang ketiga. Adapun di zaman tabi'in sudah dianggap remeh, apalagi di zaman 2023 ultra milenium, masalah sholat berjamaah sudah acakadul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghuril muhajjalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qallallahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qallallahu ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Hadirin hadirat jamaah Musalla Al-Hikmah jamaah subuh Talkandang Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita senantiasa panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita terpilih dalam kesempatan kali ini setidaknya di kalangan lingkungan pertemanan keluarga besar kita, setidaknya kita dimasukkan oleh Allah golongan orang-orang yang diberi karunia sehat dan bisa menjaga keistiqomahan beribadah, terutama menunaikan sholat subuh berjamaah dimanapun dan di musola ini. Mudah-mudahan kita mampu membangkitkan rasa syukur tersendiri bagi kita bahwa sangat banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, sebagaimana yang diinformasikan barusan oleh Bapak Dedi, teman-teman seperjuangan kita, sejamaah kita yang terhalang oleh sesuatu udzur syar'i. Pak Haji Novali gerah, ya belum bisa aktif lagi berjamaah. Tadi Pak Bandi dinyatakan operasi, ya juga belum bisa aktif lagi. Bapak Haji Sudai juga harus banyak berdiam di rumah. Tetapi satu hal yang terus bisa kita syukuri dan beliau-beliau ini syukuri adalah bahwasannya apabila dikala sehat seseorang melakukan satu amalan kebajikan, merutinkan, mendawamkan sholat berjamaah, kajian, misalkan aktivitas-aktivitas amal soleh lainnya dikala sehat dan dikala mukim di tempat tinggal, kemudian terhalang oleh udzur syar'i itu dua, yakni sakit dan atau safar, bepergian. Maka ketika orang terhalang oleh dua hal itu, hari-harinya tetap oleh Allah dicatat sebagai amal sebagaimana yang bersangkutan ini sehat dan sebagaimana yang bersangkutan ini tidak safar. Misalnya sehari-hari Pak Dadang ini ya takmir, ya membuka, memikirkan kesejahteraan, kemakmuran musola. Satu saat pergi ke Krian atau ke Jombang atau kemana 3 hari,
otomatis tidak hadir di sini, tidak sholat, kan tidak aktif untuk merumat musola ini, itu hari-harinya dicatat penuh seperti hanya ketika sempat itu. Jadi ketika kita sambang saudara kita yang sakit, di antaranya itu yang bisa kita sampaikan, dan betul-betul itu kabar gembira dari Allah, dari Rasulullah SAW, sehingga beliau yang sakit ini bertambah tenang hatinya dan bertambah rasa syukurnya. Terlebih kita yang sehat, yang tidak usah diberi rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhasil semua keadaan adalah kenikmatan. Ala kulli hal, alhamdulillahi ala kulli hal. Ini yang tidak bisa membatasi seorang mukmin untuk senantiasa bersyukur meskipun dalam keadaan yang di mata manusia posisi sedang terpuruk, sedang sakit, sedang bangkrut, sedang repot dan lain sebagainya. Insya Allah salawat serta salam senantiasa kita haturkan untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita, hidup kita di dunia maupun di akhirat kelak dijamin menjadi orang yang tenang, dijamin apabila di dunia mengikuti apa-apa yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bawakan. Fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Apabila seseorang mengikuti petunjukku, kata Allah, yakni Al-Quran yang dibawa, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, maka dijamin dia tidak akan pernah terhinggapi rasa takut dan rasa susah. Itu berlaku di dunia maupun di akhirat. Di dunia artinya hidupnya tenang, kalaupun secara harta benda tidak berlebih seperti yang lain-lain, tetapi dikaruniai kesiapan hati untuk tetap bisa mensyukuri. Dan pastinya kelak juga di akhirat diberikan ketidaktakutan, diberikan ketenangan karena dijamin surga tempatnya. Mudah-mudahan kita atas bimbingan, atas petunjuk ilmu pensyariatan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi orang yang tenang di dunia maupun di akhirat. Karenanya kita bersolawat senantiasa atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masih sampai di hadis yang keempat di bab 5 ini, di bab muraqabah ini. Dalam susunan keseluruhan hadis di dalam kitab ini adalah pada urutan ke-63. Sebenarnya kita sudah selesaikan, tapi kita belum memberikan closing atau contoh-contoh apa yang dimaksud. Kita review sebentar. Ar-Rabi' adalah hadis yang keempat, kata Imam An-Nawawi selaku mu'alif atau penulis kitab ini. Dicantumkan an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya sahabat Anas berkata kepada para murid-muridnya, para tabi'in, innakum la ta'maluna a'malan, sungguhnya kalian mengerjakan suatu amalan, mengerjakan satu perbuatan, hiya adaku fi a'yunikum, yang amalan itu di mata kalian dipandang sepele, minas sa'ar, lebih sepele dari sehelai rambut yang sudah merotol. Sehelai rambut yang sudah tanggal itu sudah tidak ada artinya. Kuna na'uduha ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat, yang padahal dahulu amalan-amalan yang kalian anggap lebih remeh dari sehelai rambut itu bagi kami para sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkara besar, perkara dosa yang bisa membinasakan. Penulis hadis ini menyatakan bahwa, yakni Imam Al-Bukhari, Rawah Al-Bukhari, menyatakan beliau waqala al-mubiqat, kebinasaan itu adalah al-muhlikat, yakni kehancuran. Ini hadis yang telah kita bahas, yang telah kita dalami pekan lalu. Nah, kali ini kita akan menggali dari para ulama yang dimaksud oleh Anas bin Malik, perkara yang saat itu, saat di zaman Anas bin Malik masih hidup, saat di zaman
sahabat Anas bin Malik masih hidup dan sedang mengajar kepada para generasi berikutnya, murid-murid beliau, yakni di masa tabi'in. Kita bisa bayangkan, Pak, tabi'in punya guru sahabat Nabi, sahabat Nabi punya guru Nabi SAW. Berarti tabi'in ini jarak ke Rasulullah ini relatif sangat dekat ketimbang kita yang sekarang yang sudah 1400 tahun, hampir 1500 tahun ini. Ke Nabi itu sangat jauh, sangat jauh. Itu saja Anas bin Malik mengatakan amalan atau perbuatan para tabi'in yang notabene masih dekat dengan masa Nabi SAW dan masih di zaman masa sahabat Nabi masih ada, ini sudah menilai atau sudah mengutarakan bahwasanya orang-orang masa kini di zaman tabi'in itu melakukan amalan-amalan yang dianggapnya sepele. Boleh dikatakan bahwa yang dimaksud amalan ini adalah suatu perbuatan tidak patut, suatu ketidakpatutan yang dianggap sepele, bahkan lebih sepele dari sehelai rambut. Padahal di zaman kami para sahabat ketika Rasulullah masih ada, ketidakpatutan yang sekarang ini dianggap sepele, sekarang dalam arti waktu itu, Pak, bukan sekarang tahun 2023. Ini udah beda sudah. Ketidakpatutannya sekarang ini ke zaman tabi'in sudah, Masya Allah, pastinya sudah jomplang gak karu-karuan. Itu saja sudah merupakan satu perkara atau dosa yang sedemikian serius zaman tabi'in yang dianggap biasa itu, dibanding ketika pada zaman sahabat di kala Nabi SAW masih hidup. Maksud kita adalah kalau di zaman itu saja, zaman yang masih dekat dengan Nabi itu saja, itu sudah ada pergeseran nilai yang sedemikian dahsyat. Bagaimana tidak ada pergeseran nilai? Sesuatu yang tadinya merupakan satu bentuk perbuatan ketidakpatutan yang bisa membinasakan, bahkan menghancurkan, dikala zaman tabi'in itu sudah dianggap sesuatu yang tidak apa-apa, sepele, seperti nyamuk yang hinggap di hidung saja, ya seperti angin lalu lah begitu. Nah, kita bisa terjemahkan dalam kehidupan kita sekarang ngerinya seperti apa kalau sudah berlalu beratus beribu tahun sampai hari ini, Pak. Ngerinya seperti apa? Artinya kengerian yang dimaksud ketidakpatutan yang kita lakukan ini, yang seolah-olah tidak apa-apa ini, berarti sangat-sangat jauh kebinasaannya apabila dibanding ketika sahabat masih ada bersama dengan Nabi SAW. Pertanyaannya sekarang, apa sih perkara-perkara apa sih yang dimaksud itu ya? Jadi beberapa ulama menggali dan menyimpulkan dari apa-apa yang Nabi SAW kemukakan di hadis-hadis yang lain. Maka kita temukan, oleh para ulama ditemukan sedikitnya 4 hal, perkara yang dianggap sepele, remeh-temeh, tetapi sesungguhnya membinasakan itu. Yang pertama adalah sholat berjamaah di masjid. Dikala para sahabat, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an misalnya, pernah beliau menyatakan bahwa walaqad ra'aituna wa may yatakhallafu anil jamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq au maridun. Tidaklah kami tidak mendapati sahabat atau seseorang yang datang sholat berjamaah itu kecuali disebabkan oleh 2 hal, yakni kemunafikan yang nyata munafiknya dan suatu keadaan di mana dia sakit, au maridun. Di zaman sahabat Nabi, di zaman Anas bin Malik masih hidup, di zaman Ibnu Mas'ud masih bersama Nabi, Pak, itu kompak jamaah orang semadinah itu, para sahabat itu kalau sholat berjamaah di zaman Nabi, satu masjid Nabawi itu. Nah, ketika ada seorang sahabat yang tidak hadir, ini sebabnya hanya 2. Ketidakhadiran ini dipastikan sebabnya 2, yakni disebabkan oleh kemunafikan yang nyata munafiknya,
atau sakit, hanya itu, nggak ada alasan lain, nggak ada alasan lain. Nah, di zaman setelah para sahabat, di zaman tabiin, ini rupanya masalah sholat berjamaah di masjid ini sudah sedemikian kendor, sudah sedemikian tidak apa-apa. Padahal di zaman Nabi itu satu bentuk aib yang sangat besar, satu bentuk musibah bagi seorang sahabat yang sedemikian membinasakan. Sampai-sampai Abdullah bin Ibnu Maktum, seorang yang buta itu, bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya saya buta, tidak bisa melihat, dan rumah saya lumayan jauh dari Masjid Nabawi. Adakah keringanan untuk saya untuk tidak sholat berjamaah ya Rasulullah? Iya, untuk kamu diberi keringanan. Terima kasih ya Rasulullah. Begitu dia keluar dari masjid, masih kelihatan, dipanggil lagi Abdullah bin Ibnu Maktum ini. Dipanggil lagi, kemudian ditanya, tapi kamu dengar ya suara azan di masjid ini dari rumahmu? Dengar ya Rasulullah. Kalau begitu kamu harus datang. Orang buta loh Pak itu, Masya Allah. Suatu hari dinyatakan bahwa aku ingin, kata begini Nabi SAW, ketika iqomah sudah dikumandangkan, aku ingin menunjuk satu orang untuk menjadi imam, untuk mewakili saya, dan aku ingin keluar menyuruh orang mengumpulkan kayu bakar. Aku akan berkeliling ke rumah-rumah kaum muslimin. Bagi yang kedapatan tidak sholat berjamaah di masjid, rumahnya akan saya bakar. Ini satu bentuk ancaman, sanksi. Sehingga sebagian ulama menyatakan bahwa dikarenakan ada ancaman seperti ini, maka hukum sholat berjamaah di masjid, di musola itu menjadi fardu, menjadi wajib. Tapi ada ulama lain yang memaknai berbeda, sehingga kita dapati di zaman ini orang sholat berjamaah di masjid itu tidak menganggap fardu ain, Pak. Jadi menganggap fardu kifayah saja. Yang penting masjid itu sudah ada yang azan, sudah ada yang sholat, meskipun hanya imam dan makmumnya satu tok, ya merasa sudah gugur kewajiban yang lain. Ini ternyata ada pendapat seperti itu, sehingga kita maklum, masjid di mana-mana besar-besar, bagus-bagus, belum waktunya jelek sudah dibongkar, direnovasi, tetapi yang sholat berjamaah tidak lebih satu saf, dua saf itu. Kalau pas isya maghrib ya lumayan banyak. Ini problem sholat berjamaah di masjid di zaman Nabi SAW merupakan satu hal yang serius apabila dilanggar. Tetapi kita tidak ngomong zaman sekarang sudah amburadul. Di zaman tabiin saja itu sudah menjadi sesuatu yang dianggap remeh. Ini sholat berjamaah di masjid. Yang pertama, ya fenomenanya seperti ini sudah. Fenomenanya seperti ini. Tuh. Remeh betul, seolah-olah ya tidak sholat berjamaah di masjid, ya seolah-olah nggak ada apa-apa. Padahal itu berat sekali. Dirasakan sangat berat, dinilai sangat berat. Bahkan di zaman Nabi itu, Ibnu Mas'ud, para sahabat berpendapat itu orang yang tidak datang sholat berjamaah di masjid, di musola, itu hanyalah dua saja alasannya tadi, munafik atau sakit, itu aja, nggak ada alasan yang ketiga, nggak ada pilihan ketiga. Itu di zaman Nabi SAW. Adapun di zaman tabiin sudah dianggap remeh, apalagi di zaman milenium seperti ini, ultra milenium sekarang. Milenium itu tahun 2000, sekarang tahun 2023 ultra milenium. Ini sudah masalah sholat berjamaah sudah acak-adul sudah. Maka jangan heran Pak Jirebo bikin musola di sini sudah puluhan tahun, ya untuk jamaah 5 waktunya nggak pernah penuh itu. Ya jangan heran, karena memang fenomena keadaan seperti ini. Dan sangat beruntunglah orang yang memahami ini, sehingga dia tidak mau termasuk dalam kategori yang binasa seperti itu. Kita doakan, kita dirikan sholat berjamaah istiqomah di sini, meskipun hanya beberapa baris, beberapa orang. Mudah-mudahan menghadirkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menurunkan hidayah
menurunkan nur di hati para tetangga di lingkungan sekitar musola sini atau masjid yang didirikan sholat berjamaah itu, untuk Allah mengetuk hati dan menggerakkan, memberikan taufik, menggerakkan untuk juga melaksanakan sholatnya secara berjamaah, dan memberikan satu pemahaman bahwa apabila tidak datang sholat berjamaah itu adalah satu kehancuran atau satu bentuk musibah dalam dirinya, sehingga akan tergerak untuk berangkat sholat berjamaah. Amin, mudah-mudahan.